berjodoh, sifatnya berjodoh. Betul seperti itu. Apa merasakan? Saya merasakan. Ya, saya Ya merasakan. tiba-tiba, Sepertinya namanya. Batuan cantik dengan berbagai warna dan bentuk bukan sekedar perhiasan di Indonesia. Tradisi batu akik yang dekat dengan dunia mistis kami hadirkan di Jejak Leluhur kali ini. Batu akik. Benda padat yang terbuat dari bahan alami ini menjadi salah satu barang antik yang diburu oleh berbagai kalangan di penjuru Indonesia. Di tahun 2014, masyarakat sempat dihebohkan dengan batu akik. Berbagai jenis dan warna seakan menjadi daya tarik tersendiri bagi penciptanya. Kalau untuk jenis batu, saya jenisnya kalsedoni, Mbak. Seperti pancawarna yang saya miliki, ini kan jenisnya kalsedoni multicolor dan emang satu-satunya di Indonesia. Di luar negeri belum tentu ada, Mbak. Saya koleksi juga. koleksi juga. Punya berapa koleksi mas? Lumayan udah banyak sih. Kurang lebih ada 60 piece. Jenisnya apa? Macam-macam. Ya mulai dari akik sampai permata ada. Tak hanya dilihat dari keindahan bentuknya saja, pembahasan tentang khasiat yang terkandung dalam batu juga menjadi daya tarik oleh para pecinta batu. Sebagian masyarakat percaya bahwa batu mempunyai energi positif yang terkandung di dalamnya. Berbicara batu, tidak bisa dipungkiri bahwa banyak pula masyarakat yang percaya adanya batu berkodam. Menurut keyakinan para pecinta batu, kodam yang terdapat dalam batu cincin memiliki kekuatan khusus bagi si pemakai batu akik. Ya kalau itu sih, ya nggak percaya sih Mas ya Mbak. Nggak percaya, saya cuma buat pemanis tangan doang. Saya percaya kalau batu-batu itu tarikan ada hodamnya, percaya. Selama saya berproses jadi tukang gosok batu ya, dari tahun 85 hingga sekarang, terus terang aja belum pernah nemuin istilahnya batu itu punya kelebihan, lama ini nggak perlu pernah gitu. Itu kebanyakan hanya cerita dan dongeng aja gitu. Saya sih nggak percaya Mbak kalau ada batu yang ada hodamnya gitu. Kalau pribadi saya ya main batu, main estetikanya aja. Pak, sudah berapa lama dagang batu di sini? Udah 10 tahun. 10 tahun Pak ya? Iya betul. Kalau 2 tahun lalu kan begitu antusias banget. Kalau sekarang gimana Pak? Ada perubahan? Ya perubahan dikit aja. Dikit aja ya, tetap masih ramai. Tetap aja Pak? masih eksis. Masih eksis ya? Ini jenis batu apa yang Bapak pakai? Ini sutra emas. Sutra emas. Khasiatnya buat apa Pak? Itu biasanya untuk karismatik, untuk cewek biasanya. Ya. Karena warnanya dominan dengan cerah. Iya. Cerah. Tapi biasanya memang yang Ana tahu batu ini memang misal sudah disebut untuk batu karismatik ya. Dan akan lebih bagus lagi biasanya para paranormal kita mengisinya dengan kekuatan energi. Dan energi ini batunya memang sudah mengandung sudah dinamakan batu karismatik ditambah lagi dengan energi pengasihan. Dan inilah biasanya yang seperti ini dinamakan bisa batu berhodam ya. Namanya apa Pak? Kalimaya. Kalimaya. Oh ini hasilnya, yang ini hasilnya. Keren banget. Jadi bisa nyala ya? Iya. Ada fungsinya nggak biasanya Pak dari batu kalimaya? Ya, dia lebih tambah daya tariknya lebih bagus. Oh jadi ada fungsinya ternyata batu dari yang bernama kalimaya air apa? Fosil air. Fosil air. Jadi ini untuk menambah daya tarik. Kayak ada gambarnya ya Pak ya? Gambar apa itu Pak di dalamnya? Akar. Kayak akar ya? Pak. Apapun benda yang berasal dari alam biasanya memang mengandung kekuatan energi yang cukup besar. Dan yang ditambahkan dengan batu berhodam biasanya itu adalah
kita menambah Enggak, Pak, ya, koleksi juga, Pak, ya? kekuatan energi yang lebih. Bapak percaya nggak? Berapanya Pak? Ini batu, Bapak menurut Bapak ini biasa. Ini memang sudah mengandung kekuatan energi dari alam. Dan ketika ditambah lagi, ini Bapak coba maaf pegang. Bapak tidak merasakan apa-apa? Tidak. Bapak percaya nggak ketika kita mentransferkan kekuatan energi, sedikit kekuatan energi, karena di sini sudah mengandung energi, tapi nanti akan ada reaksi beda. Kita coba ya Pak ya. Coba, Bapak rasakan perbedaan antara tadi dan sekarang. Apa yang Bapak rasakan? Bergetar. Bisa dilihat pemirsa. Seperti ada setruman nggak Pak? Ada. Ada setruman. Ini tadi Bapak bergetar sendiri atau sendiri? Itulah yang dimaksud dengan menambahkan kekuatan energi. Dan memang energinya sudah besar, tapi benar-benar Bapak tadi rasain. Rasa. Keindahan batu akik memang sempat menyilaukan masyarakat Indonesia pada saat itu. Berbagai jenis batu yang beredar di pasaran menjadi incaran tersendiri bagi pencintanya. Lalu ada berapa banyak jenis batu yang ada saat ini? Ada dua. Jadi ada di gemstone yang ada colornya, ada lagi gemstone yang colorless. Jadi berlian itu kan terjadinya kan juga sama dengan gemstone. Nah, tapi gemstone itu kan ada lagi seperti batu ruby, safir, emerald dan sejenisnya, misalkan garnet, spinel dan lain-lain. Seperti itu. Faktor warna pada batu akik menjadi salah satu daya tarik bagi penggemarnya. Warna-warni cantik pada sebuah batu merupakan proses alami dan dibutuhkan waktu yang sangat lama dalam pembentukannya. Lalu apa yang menyebabkan batu memiliki warna yang berbeda-beda? Ada 8 elemen utama untuk warna. Ya, jadi dia ada unsurnya, misalnya titanium, vanadium, ya, kromium, iron, terus ada lagi nikel, ada lagi manganis, ada lagi copper ya, copper, ada lagi kobalt. Selain memiliki corak dan warna yang variatif, sebuah batu tentunya memiliki kualitas yang berbeda-beda hingga berpengaruh pada nilai dari batu tersebut. Lalu hal apa saja yang menjadikan batu akik bernilai sangat tinggi? Salah satunya adalah kelangkaan. Nah, makin langka suatu batu permata, otomatis akan semakin mahal harganya. Kedua, baru dari segi besarnya karat, kualitinya pasti harus lebih bersih, lebih jernih dan lebih mengarah kepada natural ya. Itu otomatis akan memicu harga lebih tinggi. Nah, ini kita bicara tentang batu. Nah, ini benda ini, ya batu ini memiliki energi, ya kan? Nah, energi ini pun bermacam-macam. Nah, kemudian bisa dikembangkan menjadi sebuah energi yang sifatnya membawa kepada kewibawaan, mahabbah, pengasihan dan sebagainya. Karisma seperti itu. Tren batu cincin yang kita kenal dengan batu akik hampir tidak ada habis diburu setiap hari oleh masyarakat.
Dimulai batu akik yang dengan harga termahal hingga batu akik dengan harga termurah. Menyebarnya batu akik menjadi fenomena yang sangat fantastis. Hal ini berkaitan dengan sebuah kepercayaan masyarakat tentang batu-batuan mulia yang dipercaya mempunyai energi positif bagi si pengguna. Oke, pendekatan antropologi itu biasanya terkait dengan kebudayaan ya. Jadi kalau kita bicara kebudayaan itu secara khusus sebenarnya terkait dengan sistem ide. Jadi dia bukan persoalan kesenian atau persoalan hal-hal tradisional semata, tapi persoalan cara berpikir. Bukan hanya pesonanya yang menjadi incaran setiap orang. Tapi batu akik ini juga dipercaya memiliki kekuatan yang dihasilkan dari energi di dalamnya. Itu terkait dengan bagaimana komunitas sekitarnya itu juga memberikan apresiasi terhadap batu itu. Jadi kalau seseorang mengatakan batu ini baik, bagus, sakti, tapi komunitas sekitarnya dia tidak mengenal bahwa batu itu punya kekuatan seperti itu, setengah mati batu ini nggak akan jadi sakti dan sebagainya. Kepercayaan masyarakat mengenai kekuatan gaib yang terkandung dalam batu akik ini seakan membuat unsur mistis memang melekat di dalam sebuah batu. Ada stimulasi tertentu yang kemudian membuat ini menjadi terdistribusi ke konteks yang lebih luas. Dan itu kemudian jadi sifatnya massal, populer dan cepat sekali. Makanya kenapa saya mengajak Teh Ana sama Mbah Mijan ke tempat ini ya. Karena kurang lebih sekitar seminggu yang lalu saat saya lewat daerah sini saya sempat melihat ada satu energi atau sir ya. Saya sangat tertarik, saya sangat tertarik. Makanya saya minta Teh Ana sama Mbah Mijan ini untuk ke tempat ini. Kalau sir itu sendiri penjelasannya seperti apa, Pak? Ya, itu bisa berupa satu cahaya. Ya, bisa satu getaran. Ya. Intinya itu adalah satu simbol ada keberadaan sebuah benda. Itu bisa berarti batu, bermacam-macam. Bisa berupa batu, bisa berupa keris dan sebagainya. Benar. Dan intinya benda-benda pusaka ya, Abah ya. Seperti itu. Berarti niat tujuan Abah ke sini karena memang sebelumnya sudah menemukan sir. Bahkan ada melihat biasanya ada cahaya ya, Abah ya. Seperti itu. Kira-kira di tempat ini nanti. Oh, di sini ya? Iya, di tempat ini. Berarti sirnya ada di sini ya, Abah? Iya, betul. Kalau memang ini sirnya menurut Abah paling kuat, Abah mau melakukan apa nih? Ya, saya akan melakukan pelarikan di tempat ini. Iya, dan sebelumnya Abah melakukan apa? Ritual kan? Saya melakukan satu ritual dulu. Ya. Saya coba untuk berinteraksi dulu di sini. Ya. Nanti saya minta disiapkan air dan gelas untuk medianya. Air dan gelas? Seperti itu. Bebas. Ya. Mangga, silakan Abah dilanjutkan. Pemirsa, saat ini Abah Tri sedang melakukan proses penarikan benda yang terdapat sir di lokasi itu. Mulai menyentuh.
Dan ini kalau pemirsa tahu, kita ketika mendekat ke badannya Abah, di sini ada hawa yang sangat panas ya, Mbak. Panas ya? sekali. Jadi ketika saya sentuh ini tubuh semua tuh panas. Panas. Jadi panas banget. Dan pemirsa, bayang-bayang tipis di ubun-ubun Abah Tri ini mengeluarkan asap. Mungkin tidak Iya. terlalu tertangkap kamera, tapi ini asapnya sangat-sangat banyak nih. di Iya, ubun-ubun. ada. Tipis. Seperti bias-bias seperti itu. Boleh minta air. Air, Bagaimana, Pak minta Tri? air. Oh, boleh minta air? Dibuka, Abah. Iya. Kok Seperti ada uap. Kalau Ana lihat sih kayak udah ada bayangan putih kan Iya. di dalam. Iya. Bah, sini deh, Bah. Iya. Tuh, di dalam tuh. Nih. Tuh. Iya. Di luar, diangkat boleh nggak? Boleh diangkat. Kang. Oh, iya. Diangkat. Kang. Nih. Tuh. Ya, putih. Ya. Lihat nggak? Ini nguap, ini uap. Ini menguap, panas. ini menguap. Dan ini putih, lihat. Mungkin tertutup itu anak tertutup tangan. Ya. Nah, kelihatan nggak? Masih bentuknya kayak air ya, Iya. Kang? Ini bentuk gelombang air dan mungkin nanti ketika Nanti. mau diambil sama Abah akan disempurnakan kembali agar wujudnya itu mengeras. Jadi ini semacam Mustika. Iya. mustika. Boleh dikeluarkannya sekarang di... Iya, langsung pakai tangan kiri ditampungnya. Diambilnya pakai tangan kiri. Bisa ini adalah bentuk dari mustika air yang nanti akan dijelaskan sama Abah tentang asal usulnya dan mungkin energi yang terkandung serta manfaatnya. Dan ini bisa dilihat bentuknya bening, tapi ketika kena cahaya, dia seperti ada mata-mata gitu ya? Iya. Ini, Bang. Iya. Ya, ini jenis mustika air ya. Dan kalau menurut Abah ini energinya seperti apa coba, Bang? Ini energinya positif kok. Positif ya? Positif. Jadi energi ini cukup bagus ya, cukup bagus energi ini untuk orang yang punya usaha bisnis atau perdagangan seperti itu. Itu kayak ada hawa panas yang cukup hangat di dalam tubuh tuh. Kenapa itu? Aura panas itu bukan dari benda Bukan ini dari ya, mustika bukan ya. dari batu ini, tapi yang jelas lebih kepada lokasi di tempat ini. Benturan energi sekitar. Iya, seperti itu. Jadi ada energi yang positif Iya. dan ada energi yang negatif. Saling berbenturan Iya, dan seperti itu. hawa panasnya memang dari awal kita rasakan ya, Mbak ya. Iya. Dan ini sekarang ketika mustika air ini keluar dan berhasil ditarik, sekarang kita merasakan ada angin. Agak lebih sejuk. Iya, lebih sejuk. Beda hawanya dengan tadi ya. Iya. Tadi hawanya sangat panas. Iya. Tadi Abah juga sempat merasa sakit, itu kenapa Iya. badannya? Pegel ya? Iya, karena apa? Ada satu energi yang kurang bagus yang sempat mendekat ke saya dan sempat coba untuk mengganggu seperti itu. Seperti yang terjadi ke kita ya, Mbak ya. Tadi Iya. juga Ana tadi sempat Iya. merasakan mual, Mual. energi negatifnya seperti memang mulai mendekat dan bergesekan dan efeknya nggak sakit kepala juga mual sih tadi Iya. kita rasakan. Abah kan sudah mengeluarkan cukup energi cukup banyak ya, Iya. terkuras. Bagaimana kalau kita istirahat dulu sebelum kita melanjutkan ke tempat lain? Oke, Ya. kita istirahat dulu. Cabut itu, nah, cabut. Hah? Itu cabut dulu, cabut. Tahan kiri.
tidak hanya diukur dari segi fisik. Banyak kalangan yang mengukur batu akik ini berdasarkan energi di dalamnya. Lalu seberapa besar rasa percaya masyarakat pada fungsi batu sebagai benda mistis? Untuk mencari tahu keaslian dari mustika air hasil penarikan Abah Tri, tim membawa mustika misterius ini ke salah satu laboratorium batu yang berada di Jakarta Pusat. Oh ya, tadi saya menerima batu dari tim jejak leluhur sebagai sampel untuk saya periksa. Nah, saya coba untuk saya periksa secara ilmiahnya. Nah, setelah saya pakai polariskop, itu ternyata ada sesuatu, ya kita bilangnya itu sebagai crosshead effect. Jadi seperti apa namanya, cross kayak silang gitu. Nah, itu biasanya kalau batu asli itu, mohon maaf, itu tidak ada seperti itu. Nah, tapi saya juga tidak bergantung pada satu alat aja. Jadi saya coba menggunakan mikroskop. Nah, di dalam mikroskop saya juga melihat ada gelembung gas. Nah, di gelembung gas itu biasanya tidak terjadi apabila batu tersebut natural. Setelah melewati beberapa tahap penelitian di laboratorium, hasilnya cukup mencengangkan. Saya masih penasaran, akhirnya saya cek lagi dengan alat saya yang bernama infrared untuk mengetahui apakah ini chemicalnya. Nah, ternyata memang spektrum tersebut menunjukkan bahwa ini keadaannya menunjukkan ke arah glass, nah, yang glass man-made. Nah. Bukti penelitian ilmiah bahwa batu terbuat dari bahan kaca menimbulkan keraguan besar atas hasil penarikan batu. Untuk itu, tim kembali membawa batu ke Abah Tri yang menarik batu tersebut. Mustika air yang tempo hari kita lakukan proses penarikan, ini kita temukan dari sumber air yang mengalir. Bukan hanya mustika batu dari air. Abah Tri memiliki koleksi batu yang didapat dari sumber tak biasa. Misalnya batu dari mani gajah dan batu dari getah atau katilayu. Melalui satu proses alam, proses tertentu dari alam, dia bisa berubah menjadi satu zat padat. Kesimpulan secara ilmiah dan secara mistis seringkali tidak sinkron atau berbeda sama sekali. Sisi mana yang lebih harus dipercaya? Semua tergantung Anda. Ya. Ngomong-ngomong soal batu nih ya, tadi kan Abang mendapatkan batu itu, menarik batu itu benar-benar membutuhkan proses ritual ya, Bah ya? Iya. Ana tuh sering mendengar cerita masyarakat. Kadang banyak orang tiba-tiba narik batu dengan seketika, ataupun ada yang menemukan. Bahkan Ana sendiri pernah punya pengalaman. Iya. Ketika Ana datang sama keluarga dan tetangga ke suatu tempat ziarah, kita lagi tawasul, tiba-tiba Ana melihat ada batu warna hijau. Terus Ana ambil, terus Ana tanya ke juru kunci, ini punya siapa? Ambil, nah itu milik kamu, katanya titipan. Tapi walau alam ya, pemberian Ana ambil, Ana terima. Nah, menurut Abah, kejadian seperti ini tuh kenapa? Apa mungkin memang tidak harus ritual, tapi prosesnya memang ada tiba-tiba yang dikasih? Iya. Jadi banyak orang-orang yang dengan sendirinya tanpa melakukan satu proses ritual, tiba-tiba dia mendapatkan batu. Nah, ini kita bicara tentang jodoh. Ya kan? Kalau memang dia berjodoh dengan benda itu, tanpa melakukan satu proses ritual pun, itu bisa dia miliki. Apa yang kita lakukan tadi dengan penarikan, itu lebih bersifat memaksa. Tanda kutip memaksa, seperti itu. Jadi sebenarnya karena ada batu itu memilih khoda, memilih penghuni, kenapa bisa masuk ke orang tanpa harus diambil?
karena melihat kecocokannya dengan orang itu. Betul. Jadi gini Pak, itu kan yang ditarik. Iya. Nah, sebagian masyarakat kan ada juga yang membeli tentunya. Iya. Nah, pernah nggak Abah ini dapat klien, jadi orang datang ke Abah dengan batu beli kosong, itu minta diisikan? Oh, itu banyak Rata-rata. sekali itu. Iya. Untuk apa ya? Biasanya yang paling banyak ya itu untuk pengasihan, terus untuk kewibawaan seperti itu. Kembali lagi ke yang tadi, karena ada jodoh, sifatnya berjodoh mungkin. Betul seperti itu. Apa merasakan sih? Saya merasakan. Ya, saya merasakan. Ya, tiba-tiba, sepertinya ada sesuatu yang perlu kita cek ya. Baik, kita cek sekarang aja, Bang. Ya. Sebagian besar orang mencari dan memakai batu akik karena terpesona oleh keindahannya. Tapi sebagian orang juga mempercayai kekuatan mistis yang tersimpan dari sebuah batu. Tahukah Anda berapa jenis batu akik dipercaya bisa memberikan tuah bagi para penggunanya? Biasanya pencinta batu menyebutnya dengan jenis batu pengasihan. Secara ilmiah, terciptanya batu permata, jadi dia terbentuk di dalam perut bumi. Terbentuknya itu kan sekitar puluhan ribu atau jutaan tahun. Semua batu memang karena dia terbentuknya lama di dalam bumi atau terbentuk dari manapun, itu pasti akan ada energi. Ya. Karena kebetulan dulu saya pernah diajarkan untuk memeriksa batu yang ada energinya gitu, apakah energinya bagus atau enggak atau gimana. Jadi ya memang kalau namanya energi itu kan besar ya, lingkupannya ada partikel apa yang kita nggak bisa lihat dengan mata kan. Nah itu saya percaya bahwa setiap batu mempunyai energi dan masing-masing batu mempunyai energi yang berbeda. Untuk dapat memiliki batu pengasihan, banyak cara yang bisa dilakukan oleh pemburu batu jenis ini. Salah satunya adalah membawa batu yang biasa saja atau batu kosong untuk diisi oleh ahli spiritual. Biasanya para ahli spiritual ini memasukkan kodam ke dalam batu tersebut. Kodam yang dimasukkan ke dalam batu bermacam-macam. Ada yang berfungsi untuk mempermudah jodoh, ada yang membawa rejeki, bahkan hingga yang berfungsi untuk menambah kekayaan dan juga jabatan. Sesuatu yang kasat mata memang sulit untuk dipercaya. Bisa saja hal tersebut menjadi nyata, bisa saja hanya sebuah kebetulan. Sebelah mana tadi Pak ya kira sekarang kita Pak? Ke sebelah sana itu. Ya. Nah, di pohon ini ya. Di sini ya? Iya, di sini. Jadi ternyata kembali lagi kita ada satu pohon lagi ya Pak. Yeah, Ya. Dan Abah merasakan siri yang tadi sempat kita rasakan bertiga, ternyata pusatnya di sini ya. Ini pohon asem ya Ana ya? Iya. Nah. Cabut itu nah, cabut. Hah? Itu cabut. Tahan kiri. Kok ada ini sih? Iya. Hah? Apa ini? Kayak asem, kayak biji asem Pak. Kayak biji asam ya. Kayak biji asem. Ya, pemirsa, tanpa sengaja saat kita menunjuk pohon asem ini memang ada sirnya, tiba-tiba saja Abah melihat ada titik, ada titik cahaya, kemudian satu titik sih Anu juga tadi makanya sempat tapi nggak mau ngomong dulu karena Anu pikir dari percikan dari ini kan sama kan tuh. Memang agak saru warnanya seperti saru. pohon. Kalau ada namanya nggak kalau bentuk yang berbentuk seperti biji asam ini namanya batu apa? Galih asam. Galih asam. Dan ada fungsinya nggak, Bah? Ada. Biasanya buat apa? Untuk kewibawaan. Untuk kewibawaan. Kembali lagi memang setiap batu, setiap jenis batu biasanya fungsinya berbeda-beda ya. Betul. Bah kok merinding sih, Bah? Ya. Ini saya juga merasakan agak sedikit berat ya.
Iya. Berarti bisa dibilang ini batu ini berhodam ya, Mbah? Iya. Berhodam. Berhodam ya? Berhodam. Karena getarannya cukup kuat. Semua orang bisa nanti kita siapa bisa merasakan. Oh, siapa pun bisa merasakan. warga? Iya, saya perlu warga untuk ikut merasakan juga. Ada bisa yang ditarik lagi? Nanti kita coba satu kali. Kita coba satu kali lagi. Oh, ini Abah ada Ya. warganya? Ya. Di sini sekarang pembuktian apa yang mau Abah lakukan dari batu ini ke warga? Coba rasakan ada satu getaran atau apa yang dirasakan, atau rasa panas atau rasa apa, ya? Strum gitu kan? Iya. Artinya. Iya, berarti memang batu ini artinya mengandung hodam ya? Iya, seperti itu. Dan ada lagi nggak Abah di lokasi ini yang bisa ditarik tapi melalui media warga? Ada. Nanti kita melalui siapa warga kita ini. Iya. Coba dipegang dulu. Oke. Ya. Konsentrasi ya. Bapak mesti konsentrasi dulu. Harus tenang. Konsentrasi, tenang. Rasakan di pohon ini ya. Dengan telapak tangan dialirkan energi yang ada di diri Pak Indra ke arah pohon ini. Ya. Nah, atur dulu pernafasannya sampai tenang. Tarik nafas, keluarkan pelan-pelan. Tarik nafas lagi, keluarkan pelan-pelan. Batu akik yang terbentuk secara alami ini memang mempunyai keindahan motif yang seringkali menarik minat para pencinta batu akik. Namun kepercayaan masyarakat mengenai batu gaib juga tidak bisa dihindari. Dunia yang tak kasat mata memang sulit dipercaya. Namun unsur mistis terhadap batu juga tak bisa dipisahkan. Percaya atau tidak, beberapa orang mengaku pernah mendapatkan batu secara gaib. Baik itu lewat mimpi atau juga menemukan batu di sebuah tempat yang memang dipercaya mistis. Banyak kepercayaan atau mitos yang beredar mengenai batu. Namun tidak semua orang dapat mempercayai hal tersebut. Pencinta batu yang menilai dari segi estetika menjadikan batu mulia ini hanya sebagai perhiasan dan juga investasi, bukan untuk jimat. Nggak kuat. Nggak kuat. Ya karena memang setahu Anda juga energi dari masing-masing orang itu beda-beda ya. Ketika kita mengeluarkan atau mentransferkan pun tidak selamanya tubuh seseorang itu menerima. Betul. Bahkan bisa terkuras, malahan yang sebaliknya ya. Seperti nge-feedback bisa ya. trackball. Iya. Kuat Jadi banget. Kuat banget. Buat berasa gimana Pak Indra tadi? Nggak bayangin gimana ya. Terlalu kuat gitu apa? Iya. Yang dirasakan? Dirasakannya seperti apa ya, kayak ditarik gitu. Oh, berasa ketarik tapi yang jelas ya? Ketarik banget. Bukannya menarik tapi malah ditarik. Malah ditarik. Iya. Bapak Indranya juga belum siap. Iya. Dan di saat kita berniat untuk menarik, malahan energi dari Bapak Indra malah ketarik. Seperti itu. Kita coba untuk ke tempat lain lain ya. Mencari sir dan energi yang lebih kuat lagi. Iya. Yuk kita lanjutkan. Ini di
Abah. Ini sepertinya Menyurutnya tren batu akik tidak juga mengurangi pesonanya. Batu-batu yang berkualitas tinggi ternyata masih menjadi gengsi di masyarakat. Di balik estetika dan kemewahannya, batu akik juga dipercaya memiliki kekuatan mistis di dalamnya. Bahkan tidak sedikit yang meyakini bahwa batu akik berkhasiat dapat menambah wibawa seseorang, kejantanan, hingga pengasihan. Ada tata cara tertentu untuk membedakan sebuah batu berkodam atau tidak. Berikut penuturannya. Saya bisa memakai media tanah, tanah merah, dan juga abu gosok. Batu ini saya bungkus dengan tanah merah yang dibasahi ya. Lalu kita lapisi lagi dengan abu gosok. Nanti akan saya letakkan di depan rumah. Lalu ada satu proses yang harus saya lakukan, wirid atau zikir tertentu untuk melihat reaksi dari batu ini. Setelah melewati proses tersebut, kemudian batu itu diletakkan di luar rumah dan dibiarkan selama semalam. Kita bandingkan dengan batu yang tidak memiliki hodam atau energinya sangat-sangat lemah. Ini tidak menunjukkan reaksi apapun juga. Artinya batu ini tidak memiliki energi apapun atau tidak berhodam. Beliau ini seorang ahli. Seorang ahli. Ahli artinya biasa membuktikan apakah satu benda itu benar-benar mempunyai satu energi yang kuat atau mempunyai satu hodam. Seperti itu. Nanti kita bisa sama-sama buktikan ya. Dan untuk kali ini ya, kita akan buktikan melalui Pak Maman ini hodam yang ada di batu cincin ini ya. Cincin. Terus cara prosesnya seperti apa? Nah, untuk prosesnya nanti Pak Maman akan melakukan satu ritual. Berarti Pak Maman harus kita tinggal? Ya, Pak Maman harus kita tinggal untuk sementara waktu selama proses Pak Maman ini melakukan ritualnya. Ritualnya. Ya. Supaya lebih fokus juga. Supaya lebih fokus dan lebih konsentrasi.
Ini sepertinya Dinetralisir aja dulu. Bapak mau tahu nih, apa sih yang terjadi sama Bapak? Dan memang setiap kali Bapak mengeluarkan hodam yang ada di batu, terjadi seperti ini ya? Ya, betul kayak ini. Jadi kita datangnya juga nggak bisa, tahu-taunya datang gitu, langsung masuk. Ya semuanya itu nggak inget ya. Ya. Jadi sebelum Bapak tadi lost atau nggak sadarkan diri atau nggak ingat, itu komunikasi seperti apa sih yang Bapak lakukan? Ya komunikasi seperti manusia aja bahasanya gitu. Kita langsung masuk aja dari situ, karena kita kan punya keturunan juga, ya langsung cepat masuk. Pada intinya Bapak ini sebenarnya sudah terbiasa melakukan seperti ini Bapak ya, tapi setiap kali melakukan meditasi seperti ini reaksi kadang seperti ini. Iya. Ya. Apa setiap Bapak melakukan hal ini selalu terjadi kejadian yang sama atau berbeda? Berbeda. Berbeda-beda. Tergantung kita manggilnya. Kan kodam itu yang kita panggil. Jadi bisa dibilang tergantung hodam yang berada di batu tersebut. Iya. Dan reaksinya berbeda-beda ya. Beda-beda. Ini hodam apa kalau boleh tahu Pak yang bisa sampai seperti harimau, ini? Gitu. Harimau. Yang harimau. Hodamnya hodam harimau ya. Dan ini menurut Bapak hodam tersebut energinya positif atau negatif? Positif ini. Positif. Positif. Tapi apa ada maksud tertentu biasanya kalau memang energi dari hodam tersebut merasuki? Atau karena memang Bapaknya yang lost atau karena keadaan kita lagi lemah? Ya, karena kita sedang lagi pas kita tahu itu lost, kita nggak terasa itu dia masuk. Jadi kita nggak terasa masuknya. Iya. Berarti antara alam bawah sadar dan antara sadar itu terjadilah sebuah proses masuknya energi dan khodam itu. Makanya harus ada bimbingan, kalau nanti kebablasan kita nggak tahu kemana gitu. Ya. Yang harus tetap. Bapaknya yang seorang ahli saja kadang bisa sampai berakibat seperti ini. Jadi untuk Anda orang awam jangan pernah sekalipun mencobanya. Dan intinya apabila melakukan hal seperti ini tetap butuh pendamping, yang memang pendamping tersebut adalah seorang ahli. Saran saya, cintailah batu permata tersebut dari warnanya. Jadi jangan nanya apakah ini cocok untuk saya apa enggak gitu. Kalau kita hidup dalam komunitas yang menganggap batu itu adalah sesuatu yang memiliki nilai spiritual, ya perlakukan dengan sebagaimana komunitas kita tinggal itu memperlakukannya ya. Kan itu semua terpulang dari individual itu tersebut. Jadi kalau misalkan orangnya baik dan itu pasti disayang suami. Kalau orangnya mau tukang marah setiap hari atau segala macam, mau pakai kecubung satu badan juga nggak akan nolong.